Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para bapak jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa kembali dipertemukan dalam kajian rutin kita. Insyaallah kita melanjutkan kajian fikih. Ya, sudah kita bahas ya, alhamdulillah, berkaitan dengan toharo ya, tata cara sholat, kemudian sholat berjamaah, sholat Jumat, ya insyaallah itu sudah selesai. Ya tinggal yang sudah jelasnya, ya tinggal diamalkan saja. Ya, dan kalau ada yang masih belum dipahami ya bisa ditanyakan kembali ya supaya lebih jelas. Nah, insyaallah di pertemuan kali ini kita masuk kepada pembahasan tentang sholat sunnah ya, atau yang disebut dengan sholat tatawwu ya, atau sholat nafilah. Ini banyak namanya ya, banyak istilahnya ya, itu semuanya sama, artinya sholat sunnah yang tidak wajib hukumnya ya, yang sebagai tambahan ibadah ya di samping yang wajib itu ya. Dan yang wajib itu sebagaimana pernah disinggung ya, dia hanya sholat 5 waktu saja. Ya, seperti dalam hadis ya, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang kewajiban ya sholat. Ya jadi menanyakan tentang sholat yang diwajibkan. Kata Rasulullah SAW, ya, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, yaitu 5 waktu sholat sehari dan semalam. Ya, lalu orang Arab Badui tersebut bertanya, ya hal alayya ghairuha, apakah aku memiliki kewajiban lain selain sholat 5 waktu? Qala, Nabi menjawab, la, tidak ada, illa an tatawwa'a, kecuali kamu melakukan tatawwu. Ya, kecuali kamu melakukan sholat yang sunnah. Nah, artinya berdasarkan hadis tersebut ya, tidak ada yang wajib selain sholat 5 waktu. Nah, maka di luar itu ya termasuk sholat sunnah. Nah, ini cakupannya cukup banyak sholat sunnah itu. Ya, ada yang berkaitan dengan sholat wajib, ya baik sebelum atau sesudahnya ya, yang disebut dengan rawatib. Ya, ada rawatib. Kalau sebelum disebut qobliyah, ya ada yang ba'diyah ya, setelah sholat wajib. Jadi kaitannya dengan sholat wajib. Nah, itu nanti kita perlu pelajari mana yang memang rawatib, yang rutin, yang memang ditekankan, sunnah muakkadah. Nah, ada yang tidak termasuk muakkadah, ya, tidak termasuk yang dirutinkan. Ada ya, nanti perlu kita ketahui. Dan juga ada yang tidak boleh justru. Ya, tidak boleh melakukan sholat sunnah. Ya, misalnya setelah sholat asar dan sholat subuh, justru itu tidak boleh. Nah, makanya kita perlu ilmu, ya perlu mengetahui mana sholat sunnah yang disyariatkan. Ya kan, bukan sekadar kita ya jadi mau sholat aja gitu. Ya, tidak pakai dalil, tidak pakai petunjuk syariat. Nah, itu tentu keliru. Karena justru ada yang dilarang. Ya, ada yang dilarang.
Ya, jadi kemudian ada juga yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu. Ya, seperti di waktu duha, ya, ada sholat duha. Di waktu malam, ya, ada tahajud, sholat lain, ya, sholat malam. Ya, ada yang berkaitan dengan sebab tertentu. Ya, seperti misalnya karena sebab masuk masjid, ya, disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Ya, setelah berwudu ada sholat sunat syukur wudu atau sunah tuhur, gitu ya. Nah, tentu ini sholat-sholat sunnah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka tentu itu adalah peluang besar bagi kita untuk mendapatkan pahala. Jadi kesempatan oleh Allah, ya, di waktu-waktu ini, ya, di momen-momen yang ini agar diisi dengan sholat, dan itu jelas pahalanya. Dingin. Ya, selain itu juga ada yang kaitannya dengan seperti ya hari raya, ya, dan sholat Id, ya, sholat Idul Adha, ya, sholat Idul Fitri, ya. Itu kita perlu mempelajarinya, ya, secara rinci, bagaimana pelaksanaannya, ya, syarat-syarat, ya, dan rukun-rukun, termasuk adab-adab di dalam melakukan itu semuanya yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam berbagai hadisnya, agar kita menjalankannya secara sempurna, sehingga pahalanya pun akan diberikan secara sempurna. Ya, nah, apa keistimewaan, ya, dari sholat sunnah, ya, atau keutamaannya, ya? Nah, ini perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya, bagaimana Rasulullah SAW itu sangat mendorong untuk melaksanakan, ya, sholat sunnah ini, ya, agar jangan sampai, ya, kita merasa cukup dengan yang wajib saja, padahal kesempatannya sangat luar biasa untuk melaksanakan sholat sunnah itu. Ya, karena orang yang mencukupkan diri dengan sholat wajib, dia terlalu pede bahwa sholat wajibnya udah sempurna, ya kan? Terlalu pede, udah benar, gitu ya, sholat wajibnya udah sempurna, sehingga tidak membutuhkan yang sunnah. Padahal, ya, hampir, ya, tidak ada dari kita yang kadang, ya, ada kurang-kurangnya di dalam sholat wajib itu. Ya, kumalawung teh, gitu ya. Ketika sholat wajib itu, ya, kurang khusyuknya, gitu. Nah, maka, ya, untuk memperbaiki, untuk menutupi kekurangan atau menambal, ya, istilahnya bolong-bolong yang ada di dalam sholat wajib itu, maka dengan sholat sunnah. Jadi kita melaksanakan sholat sunnah ini untuk menyempurnakan yang wajib. Karena kita merasa bahwa sholat wajib kita, ya, suka ada kurang-kurangnya, ya kan? Gitu. Pas sholat ingat hutang teh lah, gitu ya. Atau ingat sesuatu yang asalnya tidak ingat jadi ingat. Ada aja pasti. Ya, kehusuan itu bisa fluktuatif, ya, di dalam sholat. Nah, makanya setelah sholat pun kita melakukan zikir, melakukan wirid. Ya, yang kita baca pertama kali apa ketika selesai sholat? Istighfar, astagfirullah. Apa maknanya? Padahal kan kita setelah melaksanakan ketaatan, bukan maksiat. Kalau habis maksiat, istighfar, itu kan jelas. Kita memohon ampun, gitu ya, dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Tapi
Orang setelah melaksanakan sholat kok istighfar? Istighfar dari apa? Itu tadi, dari kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan waktu sholat itu, ya segera kita memohon ampun kepada Astagfirullah. Jadi jangan merasa bangga. Jadi dalam syariat Islam itu ya tidak diberi ruang ya ataupun tidak diperbolehkan orang merasa bangga dengan amalan solehnya. Justru harus merasa selalu kurang, masih kurang. Banyak kekurangannya. Ya, sehingga tidak terjatuh kepada kesombongan. Ya, tidak terjatuh kepada kesombongan. Kita selalu bersikap tawadu. Bukan suatu hal yang disombongkan, dibanggakan kepada orang. Ya, menjadi ahli masjid gitu ya, suka ke masjid, suka. Jadi dibanggakan kepada orang dan merendahkan orang lain. Nah, itu tidak boleh. Justru kita harus menjaga ketawaduan kita. Jadi setelah sholat pun ya kita istighfar, ya merasa bahwa masih banyak yang kurang. Nah, dari situ juga mendorong untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ya, yang rawatib itu kan. Ya, jadi laksanakan. Ya, jadi kadang ada orang yang setelah sholat saja itu langsung cepat-cepat ingin pulang. Padahal ada kesempatan yang luar biasa di sini. Ya, nah ini sebagaimana hadis ya dari Ammar bin Yasir, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, "Innar rajula la yansarifu min sholati." Sesungguhnya seseorang beranjak dari sholatnya, ya artinya setelah selesai melaksanakan sholat itu, wa ma kutiba lahu illa usruha, ya tidak ditulis baginya pahalanya itu. Nah, di sini beragam ya, kecuali ya ada yang 10%-nya dia dapat 10% dari sholat yang dilakukan itu. Ya, tusmuha, ya 1/9-nya, ya 1/9, 1/9 itu ya berarti berapa? 9% ya. Ya, sumunuha 1/8-nya, ya subuha, ya 1/7-nya, sudusuha 1/6-nya, humusuha 1/5-nya, rubuha 1/4. Jadi Rasul merinci ini pahala-pahala yang akan didapatkan secara bervariasi tadi. Ya, sulusuha 1/3-nya, nisfuha 1/2-nya. Jadi sangat beragam pahala yang didapatkan oleh orang ketika melaksanakan sholat wajib, yaitu tergantung kepada ya kehusuan dia di dalam melaksanakan itu. Ya, nah dalam hadis lain juga disebutkan ya Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumil qiyamah." Yang pertama kali dihisab di hari kiamat min amalihim, dari amal-amal mereka, as-sholatu, yaitu sholat. Yaqulu rabbuna lil malaika, Rabb kami berkata kepada malaikat, wa huwa a'lam, dan tentu Allah lebih mengetahui, Allah Maha mengetahui. Jadi bertanya ke malaikat itu bukan berarti Allah tidak tahu, Allah sudah mengetahui semuanya. Ya, tetapi ini sebagai perintah dari Allah ya para malaikat. Lihatlah kepada sholat hambaku, apakah dia telah menyempurnakannya ataukah kurang dalam melaksanakan. Fa in kana tamatan kutibat lahu tamah. Jika sempurna sholatnya maka ditulis pula secara sempurna pahalanya. Wa in kana intaqasa minna syai'an, kalau ada yang kurang dari pelaksanaan sholat wajib itu, ya apa kata Allah? Qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Lihatlah pada hambaku itu apakah ada sholat sunnahnya.
Ya, jadi diperiksa itu sholat, melihat atin muli abdi faridatahu min tatawuhi. Sempurnakanlah untuk hambaku sholat wajibnya dari sholat sunnahnya. Ya, jadi yang kurang-kurang di sholat wajib itu ternyata bisa ditutupi oleh sholat sunnah. Jadi penyempurna dari sholat wajib yang kurang itu. Makanya tadi kalau orang setelah sholat wajib buru-buru pergi, ya dia merasa sudah pede gitu ya dengan sholat wajib, sudah merasa sempurna. Summa tukhadul a'malu ala dzalik. Kemudian diambillah amal-amal ya terhadap hal itu. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh para ahli hadis. Ya, nah kemudian ya kita berkaitan dengan sholat rawatib. Nah, rawatib ini ya ada yang sifatnya tadi ya muakkadah, yang sangat ditekankan, dan ada yang ghair muakkadah, ya yang tidak ditekankan. Ya, jadi rawatib itu yang mengikuti sholat wajib, baik sebelum ataupun sesudahnya. Nah, di sini ada hadis ya yang secara jelas menghitung jumlah rakaat sholat rawatib ya yang ditekankan atau muakkadah. Yang pertama ya hadis yang menyebutkan ada 10 rakaat. Ya, 10 rakaat ini hadisnya dari Ibnu Umar. Ya, itu riwayat Bukhari dan Muslim ya, sahih. Dari Ibnu Umar qala, dia berkata, hafidtu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Ya, aku menghafal ya atau menjaga, hafizah ya, itu artinya menghafal atau menjaga. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Nah, 10 rakaat salat rawatib yang mengikuti salat fardu. Yaitu apa saja? Rakaataini qabla dzuhri. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat setelahnya. Nah, jadi salat zuhur mah ada double 2, qobliyah dan ba'diyah. Ya, warakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Makanya asar tuh enggak ada. Tidak muakkadah ya. Apalagi setelah asarnya dilarang. Nah, kalau sebelum asar itu tidak termasuk yang rawatib, yang muakkadah. Jadi rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa rakaataini qabla subhi. Ya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi yang sebelum subuh ini yang sangat ditekankan, lebih ditekankan daripada yang lain. Sampai-sampai Rasul di dalam keadaan safar pun tetap melaksanakan. Kalau sunnah-sunnah yang lain, Rasulullah itu meninggalkan ketika safar, karena safar itu kan menjadi rusul. Jangankan ya sunnah, yang wajib aja bisa dijamak qashar, ya kan? Bisa dijamak qashar. Makanya sholat sunnah itu pada saat safar Rasul meninggalkannya, kecuali ada 2 yang selalu dilakukan, yaitu qabla subuh dan sholat malam. Nah, jadi dalam safar itu Rasul tetap melaksanakan qabla subuh dan sholat malam. Itu yang selalu dijaga. Nah, kalau dalam kondisi normal ya di mukim, ya itu yang tadi rawatib itu riwayat pertama ya. Nah, ada yang kedua, riwayat kedua ya yang menunjukkan ada 12
jumlahnya. Nah, yang 12 ini tinggal ditambah yang qabla zuhurnya itu menjadi 4 rakaat. 4 rakaat itu artinya 2 kali. Ya, itu sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la yadau arba'an qabla dhuhri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, dalam hadis lain juga dari Ummu Habibah, ya, ini juga istri Nabi. Ummu Habibah itu namanya Romlah, ya, putrinya Abu Sufyan bin Harb, jadi istri Nabi. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, man sallasnatai asyarata raq'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat. Nah, ini kalau tadi kan 10, ya, Ibnu Umar, ya, kalau sekarang 12, ya, kata dalam riwayat Ummu Habibah, ya, dalam sehari semalam bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Ya, dibangun baginya, ya, dengan melaksanakan sholat sunnah tersebut, ya, rumah di surga. Jadi pada saat kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita sedang ngebangun rumah kita di surga. Semakin rutin itu berarti menunjukkan semakin bagus itu rumahnya. Ya, semakin besar, semakin bagus, semakin mewah, terus kita melaksanakannya itu. Ya, setiap itu. Jadi inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu qalat Ummu Habibah. Ummu Habibah mengatakan, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah. Nah, inilah para sahabat itu luar biasa, ya, amalannya itu, ya, termasuk istri-istri Nabi. Ya, kata Ummu Habibah, ya, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar hal itu dari Rasulullah. Ya kan? Jadi luar biasa ketika mendapatkan pengajaran dari Rasulullah itu selalu dipegang. Ya, inilah hebatnya amalan para sahabat. Itu baru sekali mendengar itu. Sekali mendengar, pertama kali langsung, ya, dijaga, langsung dipegang tuh. Ya, kalau kita kemarin kan sudah sering mendengar itu. Ya, sering mendengar gitu, sering dalam kajian juga sering dibahas. Ya, tapi belum tergerak gitu, ya, belum terdorong untuk istiqomah di dalam menjalankan. Ya, kadang, ya, masih suka ditinggalkannya. Nah, itulah kita agar bercermin, ya, amalan-amalan kita itu melihat amalannya para sahabat, ya, para istri-istri Nabi. Makanya kita perlu, Pak, ya, mengenal, mempelajari, ya, sejarah hidup mereka sebagai cerminan. Ya, bahwa kita ini sangat jauh, ya, dibandingkan dengan amalan para sahabat, apalagi dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga dengan seperti itu tadi kita merasa selalu kurang dalam amalan kita, mendorong untuk meningkatkan lagi setiap saat begitu, Pak. Jangan sampai tadi merasa sudah banyak, sudah sempurna, sudah hebat. Itu bahaya perasaan seperti itu. Dan bahkan menariknya, para sahabat walaupun amalannya sudah sangat luar biasa seperti itu, mereka tadi tidak merasa sudah banyak berapa. Itu menariknya, Pak. Para sahabat itu mereka enggak sombong dengan amalan. Bahkan mereka selalu kurang tadi itu. Ya, dengan amalan yang luar biasa itu justru mereka punya rasa sangat takut terhadap neraka. Ya, di hari-harinya itu
para sahabat itu sangat takut jangan-jangan mereka termasuk penghuni neraka, padahal amalan mereka itu sudah sangat luar biasa. Jadi tidak ada dalam diri mereka itu sudah merasa oh bahwa saya sudah menjadi ahli surga. Termasuk 10 sahabat ya yang dikabarkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Tapi lihat amalan mereka setelah Rasulullah menyampaikan itu, setelah Rasulullah wafat tiada. Apakah mereka merasa aman gitu? Ya, 10 sahabat itu kan siapa? 4 khalifah ya, Abu Bakar, ya Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian tambahannya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, Sa'id bin Zaid. Ya, udah berapa tuh? Udah 10 ya. Itu perlu dipelajari, Pak, ya. Perlu dipelajari kisah-kisah mereka. Itu berarti sahabat yang paling terbaik yang Rasul kabarkan mereka sebagai penghuni surga. Tapi lihat kehidupan mereka setelah Rasul menyampaikan kabar gembira itu, apakah mereka sudah merasa aman? Tidak. Ya, Abu Bakar itu merasa selalu kurang dengan amalannya, selalu menangis. Abu Bakar itu sangat mudah menangis. Makanya kan waktu Rasulullah SAW sakit, itu kan menyuruh ya agar yang menggantikannya sebagai imam itu adalah Abu Bakar. Ya, lalu kata Aisyah sebagai anaknya Abu Bakar, istri Nabi. Aisyah itu mengatakan, "Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sangat mudah menangis. Waktu membaca Quran, waktu mengimami, kami khawatir jadi tidak selesai salatnya gitu. Karena banyak menangis." Abu Bakar Siddiq gitu. Tapi kan kata Rasulullah, kalian tuh ngeyel gitu. Ya, aku bilang suruh Abu Bakar jadi imam. Ya, bahkan kata Rasul, inna kunna la sawahibu Yusuf. Kalian tuh seperti saudara-saudaranya Yusuf yang ngeyel gitu ya di awal. Jadi di situ Rasul menyuruh untuk Abu Bakar menjadi imam. Itu kan menunjukkan Abu Bakar itu selalu merasa takut kepada Allah. Selalu mudah untuk menangis. Bahkan Umar bin Khattab juga sama. Ya, dia itu ada sahabat, ada apa namanya? Sahabat atau tabi'in ya, yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab itu ya seakan-akan karena rasa takutnya kepada neraka, ya seakan-akan neraka itu diciptakan untuk Umar. Ya, karena saking takut ya hari-harinya terhadap neraka itu. Makanya ketika menjadi khalifah, menjalani kepemimpinan itu kan didorong dengan rasa takut terhadap neraka, sehingga bersegera di dalam menjalankan amanah-amanah itu. Ya, bahkan ketika menjelang wafatnya pun selalu dia itu khawatir bahwa dia itu akan masuk neraka. Ya, bahkan kan pernah karena mengkhawatirkan dirinya itu belum benar gitu ya kesolehannya, belum benar ibadahnya. Ada seorang sahabat yang namanya Huzaifah bin Al-Yaman. Ya, Huzaifah bin Al-Yaman itu sahabat pemegang rahasia Rasulullah, sahibu sirri Rasulullah SAW. Makanya riwayat tentang akhir zaman itu banyak diketahui oleh Huzaifah bin Al-Yaman, termasuk rahasia siapa nama orang-orang munafik. Itu ada di Huzaifah. Nama-nama itu siapa aja. Huzaifah tahu karena dia dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Sedangkan sahabat yang lain itu tidak mengetahui. Nah, sampai Umar karena mengkhawatirkan terhadap dirinya, jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Sampai bertanya kepada Huzaifah, "Ya Huzaifah, ya adakah nama saya di situ?" Gitu, karena mengkhawatirkan.
kemunafikan ya atas dirinya. Itu sekelas Umar, sahabat nomor 2 setelah Abu Bakar. Ya, kata Huzaifah, wahai Umar, aku tidak bisa memberitahu. Karena rahasia dari Rasulullah SAW. Ya, sampai Umar itu terus saja meminta kepada Huzaifah karena mengkhawatirkan jangan-jangan dia masuk di dalam daftar orang-orang munafik. Ya, maka kata Huzaifah, ya dengan terpaksa dia memberitahukan kepada Umar, wahai Umar, tidak ada nama di sini. Ya, lalu kata Huzaifah, setelah ini aku tidak akan lagi memberitahu kepada yang lain. Gitu ya. Nah, inilah sebagai cerminan ya bagi kita semua, para sahabat itu luar biasa. Ya, jadi jangan sampai tadi itu ya merasa bangga, merasa sudah hebat, ibadah kita membanggakan. Harus rendah hati. Ya, kita sebagai ahli masjid yang suka ke masjid, yang suka melaksanakan sholat, jangan dengan ibadah kita itu merasa lalu merendahkan. Yang kita lihat misalnya ini jarang ke masjid, ya, jangan membanggakan diri, tapi justru kita mendakwahi dengan cara yang baik, dengan cara yang rendah hati. Ya, jangan mentang-mentang ya kita banyak ibadah dan sebagainya. Nah, inilah ya di antara sedikit hikmah yang kita ambil dari hadis ini, ya berkenaan dengan sholat rawatib ya yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, dalam riwayat Tirmidzi ya ada tambahan penjelasan. Jadi arba'an qabla zuhri itu ada tambahan arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, rakaatain ba'da, ya sama ya tadi. 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itulah ya yang paling ditekankan, yang kita berusaha ya untuk mengamalkannya. Barangkali sampai di situ dulu, kalau ada yang ditanyakan ya silakan. Ya, menarik juga kata-kata yang tadi itu. Jadi kalau kita pertama yang saya ingin kita kajian, apa memang niat kita ibadah itu yang mana yang paling tepat? Ingin ridho Allah atau ingin surga? Mana yang paling tepat itu? Kalau dua-duanya pasti baik gitu. Karena surga itu diminta, tapi niatnya gitu. Karena setiap pekerjaan ada niatnya lah. Takut salah gitu. Yang kedua, kajian hari ini cukup bagus. Ada satu kata-kata yang tadi, jangan merasa aman. Ya, saya juga sering itu memperhatikan. Ya, kalau dia sholat taat dan sebagainya, salat komit, sudah merasa aman aja. Sedangkan Rasulullah itu bungkak kakinya ya, sholat. Karena sholat itu doa, enak kalau dalam bahasa kan doa. Allah tidak memerlukan apa-apa, tidak rugi kalau kita tidak sholat, tidak minta juga tidak rugi. Nah, oleh sebab itu, yang kedua, supaya aman itu, saya harap nanti ada pengembangan dari Ustaz fikih ibadah makhluk ini, pengembangan wawasannya gitu. Itu usul ya, supaya kita tambahin dulu ya. Bukan saya sudah tahu, karena wawasan Islam itu luas gitu. Karena saya melihat tidak pernah berubah, sudah berpuluh-puluh tahun kita berdakwah, tapi manusia itu belum menerima Islam secara kafah. Padahal hanya Islam yang bisa menyelamatkan dunia ini gitu, manusia ini. Tidak ada yang lain. Buktinya kan sejarah kita. Nah, itu Ustaz. Saya mengharapkan Ustaz nanti pada tempatnya tentunya. Ya kan belum sampai ya. Saya belum sampai, jadi tahapannya udah bagus. Tadi udah disinggung tentang ya semacam himbauan gitu, bahwa jangan merasa aman, betul itu. Karena manusia itu merasa sudah aman aja kalau sudah sholat 5 waktu, taat, sudah Quran Sunnah, malah ada dah istilahnya. Nah, itu ada dikaji benar oleh ulama-ulama muda, sehingga kita
Kalau masih ada umur laki-laki ini menambah gitu keyakinan. Terima kasih. Nah, satu aja. Yang pertama itu oh iya, nah, jadi itu mungkin ya. Masalahnya kita kan harus ikhlas ya dalam ibadah agar diterima oleh Allah. Kalau yang tidak ikhlas itu tidak akan diterima. Nah, apa makna ikhlas? Nah, makna ikhlas itu tadi mencakup 3 hal. Dan 3-tiganya kita disuruh untuk kita tuju dalam ibadah kita, yaitu ridho Allah, berharap surga dan takut neraka. Jadi 3 hal ini adalah rangkaian ikhlas. Tidak bisa dipisahkan. Itulah pemahaman yang benar, karena memang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berharap surga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, bersegeralah kepada ampunan dari Allah ya, dan berharap surga. Jadi justru kita disuruh Pak berharap surga. Ya, jadi bukan berarti dibolehkan apalagi dilarang, tapi disuruh berharap surga itu. Yang kedua juga kita disuruh takut neraka, fattaqun nar, takutlah neraka. Jadi dalam ibadah itu tadi, dan itu harus ada semuanya. Inilah pemahaman yang benar. Karena ada sebagian orang, nah ini kan orang-orang ini ya, sufi, tasawuf, orang tarekat yang keliru dalam memahami ini. Seakan-akan benar perkataannya itu. Mereka mengatakan kita ibadah jangan berharap surga, jangan takut neraka. Ibadah mah ridho Allah aja. Padahal berharap surga dan takut neraka itu juga termasuk adalah keikhlasan. Karena itu kan di akhirat, bukan dunia, bukan balasan dunia, bukan. Kalau balasan dunia baru kita tidak boleh berharap dunia dari ibadah itu. Tapi kalau berharap surga takut neraka itu di akhirat justru disuruh. Dan itu bagian dari ikhlas. Makanya kan sebenarnya mereka itu ya seakan-akan benar gitu ya, orang-orang yang mengatakan tadi itu sehingga menjadi keliru misalnya ketika mengatakan, ya Allah, saya mah nggak apa-apa masuk neraka juga, yang penting Engkau ridho. Itu kan keliru Pak, pernyataan seperti itu. Kalau Allah ridho nggak mungkin masuk neraka. Ridho Allah itu di surga. Ya kan? Kalau orang masuk neraka, Allah nggak ridho, Allah justru murka kepada orang itu karena amalan buruknya. Betul. Mungkin satu kesatuan ya. Ya betul, satu jadi kesatuan. sinergis gitu. Ya betul. Jadi global. Ya, jadi bukan hal yang dipisahkan. Benar kalau yang tadi itu. Biar neraka musuh gitu ya. Iya. Itu mah susah gitu. Susah. Jadi ridho Allah itu udah pasti surga. Kalau kita berharap ridho Allah itu surga. Sama, satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Dan murka Allah itu neraka, itu sudah hal yang jelas yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya, jangan dibulak-balik pemahaman. Jadi aneh, jadi bingung gitu. Ya, nah yang kedua yang kita secara bertahap menuju ke sana, ya. Islam secara kafah, ya, secara bertahap, ya, ya kalaupun nanti kedepannya bisa dikhususkan, itu mungkin nanti dipertimbangkan ya, misalnya membahas tentang muamalah ya, tentang fikih-fikih yang lain ya selain mahdoh ya. Jadi mudah-mudahan nanti ada waktunya ya, kesampaian. Barangkali ada lagi kira-kira. Sudah terkait dengan kuliah subuh hadis tentang sahabat yang ketinggalan kuliah, kemudian dia setelah subuh kemudian sholat mengkodok. Oh iya, kodok. Yang akan ditanyakan mengenai teknisnya, apakah setelah berzikir langsung, ada juga yang saya pernah melaksanakan itu ada yang menegur, katanya baiknya nunggu waktu suruk, katanya waktu matahari terbit baru laksanakan kodok itu. Maka menegur itu mengatakan bagusnya jangan di masjid, nanti di rumah aja sholatnya gitu, supaya tidak jadi fitnah. Ya, betul. Tapi
dalilnya kan jelas. Terus yang kedua terkait dengan qobliyah zuhur, 4 rakaat itu apakah bisa langsung 4 rakaat 1 kali tahiyat ataukah harus dua-dua? Sama halnya dengan sholat duha, misalkan 8 rakaat itu bisa 1 kali tahiyat ataukah harus dua-dua gitu. Ya, ya. Berkaitan dengan qada, yaitu qada sholat qobliyah subuh. Jadi memang ini pernah ada dalam hadis ya. Dia diperbolehkan, tapi bagi yang memang sudah rutin gitu ya, sudah rutin melaksanakan qobliyah subuh di satu waktu dengan tidak sengaja karena kesibukan atau apa gitu ya, jadi tertidur ataupun terlewat melaksanakan qobliyah subuh, tapi karena dia ingin menjaga rutinitas itu agar tidak ditinggalkan ya, nah maka dia bisa mengqada setelah sholat subuh ya, itu mengqada. Jadi alasannya mengqada, mengganti ya, tetapi kan tadi itu hanya sekali saja. Kalau memang betul-betul uzur, bukan disengaja gitu ya, sengaja nanti aja sholat sunahnya pada subuh, itu nggak boleh. Kalau disengaja mah nggak boleh, ya kan? Itu mah karena ada uzur aja dan sudah rutin. Ini mah nggak, misalnya tidak rutin, jarang melaksanakan sholat setelah subuh, itu nggak boleh. Jadi bagi yang rutin ya, untuk menjaga dan juga betul-betul uzur ya, mengqadanya boleh. Nah, untuk pelaksanaan qadanya sebenarnya tidak dirinci ya, ditentukan apakah di masjid ataukah di rumah ya, itu silakan ya. Cuman kalau misalnya di masjid menimbulkan fitnah ya lebih baik di rumah. Apalagi kan sebenarnya Rasul pernah mengatakan sebaik-baik sholat itu justru di rumah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib akan berjamaah di masjid. Nah, jadi kalau sholat sunnah itu justru lebih bagus pelaksanaannya di rumah sebenarnya. Ya kan? Cuman kalau rumah kita agak jauh gitu, pas ke sana ya udah terlalu lewat lama. Ah, ini udah di rumah memalas. Kalau gimana? Istri kan suka minta berjamaah gitu ya. Dan kalau laki-laki kan ke masjid, setelah subuh, tapi bersama gitu, bareng gitu, boleh nggak? Kalau dalam sholat sunnah rawatib, setahu saya tidak berjamaah ya, itu masing-masing. Kecuali kalau dalam sholat sunnah seperti tahajud ya, itu kan ada ya, tarawih kan apalagi ya. Nah, jadi kalau dalam sholat rawatib itu tidak berjamaah. Oh ya, imam 2 kali bisa boleh. Setelah sholat di masjid pulang ke rumah imamin lagi sholat lagi. Oh, kalau mengimami boleh, itu namanya sholat sodaqoh. Jadi yang keduanya itu hukumnya jadi sunnah. Jadi dia misalnya udah sholat wajib mengimami di masjid. Lalu itu ada ya sahabat ketika datang lagi ke suatu daerah kampung, ternyata perlu imam ya, dia yang diminta untuk mengimami lagi sholat yang sama, yaitu namanya sholat sodaqoh. Ya tidak harus jadi imam, bisa juga misalnya ada yang masbuk, yang ketinggalan, dia ingin menemani agar dia berjamaah, boleh, itu sodaqoh sholat. Jadi hukumnya sunnah. Ya untuk yang tadi ya qobliyah zuhur, yang setahu saya nggak tahu nanti apakah ada yang bolehkan langsung ya 4 rakaat salam, tapi yang saya tahu itu 2 rakaat. Ya, perlu dicek lagi kalau memang ada yang membolehkan secara langsung. Termasuk juga sholat duha ya, itu 2 rakaat. Mungkin cukup dulu ya untuk pembahasan kali ini. Qulu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.